Pembahasan bab 3, seabad perjalanan pasar saham, isi utama bab 3, A Century of Stock Market History. Di bab ini, Benjamin Graham ngajak kita ngintip gimana pasar saham berubah selama 100 tahun terakhir, sampai masa dia nulis buku ini. Tujuannya, biar kita ngerti pola, tren, dan pelajaran penting buat jadi investor yang lebih cerdas. Pasar saham itu kayak roller coaster. Pasar saham itu selalu berputar kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada dua fase utama, bull market, harga naik. Ini momen emas di mana semua orang optimis, beli saham kayak nggak ada besok. Contoh, tahun 1920-an atau 1990-an. Harga saham terus naik karena banyak yang FOMO. Bear market, harga turun. Ini fase gelap di mana semua orang panik jual saham karena takut rugi lebih gede. Contoh, depresi besar setelah 1930-an atau krisis finansial 2008. Jangan terlalu euforia waktu harga naik atau terlalu takut waktu harga turun. Pasar tuh siklus, jadi pasti balik lagi. 2. Naik turun harga itu wajar. Harga saham dari dulu sampai sekarang nggak pernah stabil. Kadang naik banget, kadang turun banget. Tapi kalau dilihat jangka panjang, pasar saham selalu naik. Misalnya, kalau invest di saham dari tahun 1900-an sampai sekarang, nilainya bakal jauh lebih gede, walaupun sempat turun drastis beberapa kali. Pelajaran, fokus sama big picture. Jangan cuma lihat pergerakan harian atau mingguan. 3. Jangan terjebak hype. Di bab ini, Graham juga ngingetin kita buat nggak terlalu ikutan tren pasar. Banyak orang yang terlalu optimis waktu harga naik atau panik waktu harga turun. Hasilnya, banyak yang nyesel karena beli waktu mahal dan jual waktu murah. 4. Data itu penting banget. Graham nyontohin gimana data masa lalu bisa bantu kita ngambil keputusan. Misalnya, saham yang sering naik turun tajam biasanya lebih berisiko. Kalau mau aman, pilih saham yang pertumbuhannya stabil. Kesimpulan, pasar saham itu kayak TikTok. Trennya selalu berubah, tapi ada pola yang bisa dipelajari. Jangan panik waktu semua orang panik, dan jangan ikut-ikutan beli cuma karena lagi viral. Kuncinya, tetap tenang. Fokus jangka panjang dan pahami siklusnya. Bab selanjutnya bakal bahas lebih dalam tentang gimana cara pilih saham yang aman. Stay tuned. Bab 4, General Portfolio Policy. The Defensive Investor. Bab ini ngajarin kita tentang strategi membangun portofolio investasi buat tipe defensive investor, alias investor yang main aman. Kalau lo tipe yang nggak suka ribet atau nggak mau stres mikirin pasar, bab ini cocok banget buat lo. Siapa itu defensive investor? Tipe orang yang lebih fokus sama keamanan daripada cuan gede. Mereka nggak mau ambil risiko besar dan maunya investasi yang stabil. Biasanya, mereka nggak punya waktu atau minat buat analisis pasar setiap hari. Kalau lo lebih suka jalan santai di taman daripada balapan motor, lo termasuk tipe ini. 2. Kombinasi investasi yang aman. Graham bilang, defensive investor harus bagi duitnya ke dua jenis aset utama. 1. Stocks. Buat potensi pertumbuhan, maksimal 25% dari portofolio. Pilih saham dari perusahaan besar yang stabil dan punya reputasi bagus. Obligasi. Buat keamanan, minimal 25% dari portofolio. Obligasi lebih aman karena returnnya lebih pasti dibanding saham. Pelajaran, jangan taruh semua duit di satu tempat. Bagi-bagi risikonya. Jangan overthinking pilih saham. Graham ngasih tips buat defensive investor. Pilih perusahaan yang udah mapan, punya sejarah keuangan bagus, dan stabil bayar dividen. Nggak perlu saham yang wah, cukup yang aman dan performanya konsisten. Analoginya, lo nggak perlu makan di restoran mewah setiap hari. Kadang makan di tempat biasa tapi enak udah bikin puas. 4. Tetap seimbang. Pasar saham bakal terus naik turun. Tugas lo adalah ngecek portofolio secara berkala dan menyesuaikan pembagian saham dan obligasi supaya tetap sesuai target. Misal 50-50. Kalau saham lagi naik banget, jual sebagian dan pindahin ke obligasi. Kalau obligasi lagi stagnan, beli saham waktu harganya turun. Hindari spekulasi. Defensive investor nggak boleh tergoda buat main spekulasi. Jangan buang waktu dan uang buat ngejar saham viral yang belum jelas kinerjanya. Fokus sama strategi yang udah teruji. Kesimpulan, kalau lo pengen investasi aman tanpa pusing mikirin pasar tiap hari, jadi defensive investor itu pilihan yang tepat. Ingat,
Selalu bagi investasi ke saham dan obligasi. Pilih aset yang stabil dan punya rekam jejak bagus. Jangan lupa cek dan sesuaikan portofolio lo secara rutin. Bab selanjutnya bakal bahas tipe investor lainnya. The enterprising investor alias investor yang lebih berani ambil risiko. Stay tuned, brosis. The defensive investor and common stocks. Isi utama, bab ini fokus ke strategi defensive investor buat investasi di common stock saham biasa. Intinya, gimana caranya main aman di pasar saham tanpa ngorbanin potensi pertumbuhan cuan lo. 1. Kenapa defensive investor harus punya saham? Walaupun defensive investor cenderung main aman, mereka tetap perlu investasi di saham karena saham punya potensi cuan lebih tinggi dibanding obligasi dalam jangka panjang. Saham bisa bantu lawan inflasi yang bikin nilai uang terus turun. Tapi karena defensive investor nggak suka ambil risiko besar, Graham ngasih beberapa aturan main yang simple tapi efektif. 2. Strategi pilih saham untuk defensive investor. A. Pilih perusahaan besar dan stabil. Fokus ke perusahaan yang udah punya nama besar, blue chip companies. Ciri-cirinya, bisnisnya jelas, punya sejarah keuangan yang kuat, dan stabil bayar dividen. Contoh, perusahaan consumer goods, farmasi, atau energi yang udah mapan. Gambaran, pilih saham kayak milih temen setim futsal. Cari yang konsisten mainnya, bukan yang cuma jago di satu pertandingan. B. Diversifikasi itu wajib. Jangan taruh semua duit di satu saham aja. Beli beberapa saham dari berbagai sektor biar risikonya tersebar. Misalnya, jangan cuma beli saham teknologi. Tambahin juga dari sektor kesehatan atau makanan. Pelajaran, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, semua telur pecah. C. Jangan buru-buru beli waktu harganya naik. Defensive investor nggak perlu ngejar saham yang lagi viral atau harganya meroket. Fokus ke saham yang punya harga wajar, bukan yang udah overpriced. Tips, gunakan metode dollar cost averaging. Beli saham secara rutin dengan jumlah yang sama. Ini bantu lo dapat harga rata-rata tanpa pusing mikirin naik turun pasar. 3. Jangan berharap keuntungan besar. Graham ngingetin kalau defensive investor nggak boleh berharap cuan instan atau keuntungan spektakuler. Fokusnya adalah kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi, bersabar itu kunci. Analogi, kayak nabung buat beli sesuatu yang besar. Nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi makin lama, makin bertambah nilainya. 4. Hindari perangkap saham murah. Jangan gampang tergiur sama saham yang harganya kelihatan murah. Kebanyakan saham murah punya risiko tinggi dan nggak cocok buat defensive investor. Kalau lo tipe defensive investor, investasi di saham tetap penting buat jangka panjang. Tapi ingat, 1. Pilih perusahaan besar yang stabil. 2. Diversifikasi portofolio lo biar risikonya nggak numpuk di satu tempat. 3. Bersabar dan jangan tergoda hype pasar. 4. Jangan overthinking. Beli saham secara rutin aja biar harga rata-rata dapat. Bab berikutnya bakal ngebahas the enterprising investor and common stocks, alias strategi buat lo yang suka tantangan di pasar saham. Stay tuned. The enterprising investor. Di bab ini, Graham bahas tipe investor lain yang kebalikannya si defensive investor, yaitu enterprising investor. Kalau lo orang yang suka tantangan, nggak takut risiko, dan mau usaha lebih buat dapat cuan gede, mungkin lo masuk tipe ini. Siapa itu enterprising investor? Enterprising investor, tipe orang yang mau kerja lebih keras buat cari peluang investasi dengan potensi keuntungan lebih besar. Mereka siap meluangkan waktu dan energi buat analisis pasar, perusahaan, atau aset lainnya. Tipe ini cocok buat lo yang nggak takut dengan risiko dan suka cari peluang di tempat yang orang lain mungkin nggak perhatiin. Gambaran, kalau lo suka ngulik tren baru atau rajin riset sebelum ambil keputusan, lo cocok jadi enterprising investor. Untuk enterprising investor, Graham ngasih beberapa strategi khusus buat lo yang mau jadi enterprising investor. A. Cari saham yang undervalued. Fokus ke saham perusahaan yang harganya di bawah nilai intrinsiknya. Biasanya saham ini nggak terlalu dilirik investor lain, tapi punya potensi besar kalau dianalisis lebih dalam. Pro tip, pahami laporan keuangan dan performa perusahaan buat tahu apakah sahamnya undervalued atau enggak. B. Investasi di perusahaan kecil small cap stocks.
Perusahaan kecil seringkali punya peluang pertumbuhan lebih besar dibanding perusahaan besar. Tapi hati-hati, risikonya juga lebih tinggi. C. Arbitrage dan situasi khusus. Graham menyebutkan strategi unik seperti beli saham perusahaan yang akan diakuisisi, merger arbitrage. Ini butuh pengalaman dan pengetahuan lebih dalam tentang pasar. D. Obligasi dengan risiko tinggi, high yield bonds. Obligasi dengan bunga tinggi, kadang disebut junk bonds, bisa jadi peluang cuan besar, tapi juga punya risiko gagal bayar yang lebih tinggi. 3. Tantangan untuk enterprising investor. Menjadi enterprising investor itu nggak gampang. Lo harus siap luangin waktu buat riset mendalam. Perlu disiplin tinggi supaya nggak terjebak hype pasar atau investasi yang terlalu berisiko. Hasilnya nggak selalu instan, butuh kesabaran dan ketekunan. Graham's warning, jangan jadi setengah-setengah. Kalau lo mau jadi enterprising investor, lo harus all in dengan waktu, tenaga, dan usaha. Kalau lo nggak punya waktu atau minat yang cukup, mending tetap jadi defensive investor. Jangan setengah-setengah. Kesimpulan Gen Z Style. Kalau lo tipe orang yang suka tantangan dan mau kerja lebih keras buat dapat hasil lebih besar, enterprising investor cocok buat lo. Tapi ingat, banyak risiko. Jadi jangan asal lompat ke investasi tanpa riset. Luangin waktu buat analisis aset dan tren pasar. Selalu hati-hati biar nggak kebawa arus FOMO atau spekulasi kosong. Bab selanjutnya bakal bahas di Investor and Market Fluctuations, alias gimana cara menghadapi naik turunnya pasar tanpa panik. Stay tuned.